Kan TB itu kan ada berbagai klasifikasi, berbagai klasifikasi. Ya. Dan klasifikasinya mungkin apa saja, Bapak? Kalau klasifikasi TB itu macam-macam ya. Kalau letaknya di mana atau predileksinya, TB itu dibagi TB parut dan ekstra parut. TB parut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tretan Sehat, jumpa lagi sama saya Erin Septiarini di Beres, berbagi edukasi sehat. Untuk memperingati Hari TB Sedunia tanggal 24 Maret, kali ini kita akan ngobrol soal TB paru atau TBC. Narasumber kita yaitu satu-satunya dokter paru di Kabupaten Sampang, sekaligus Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Bapak Dr. Abdullah Naji, spesialis paru, magister manajemen. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Eri. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, sehat selalu, Mbak Eri. Alhamdulillah. Bapak, untuk memperingati Hari TB Sedunia tanggal 24 Maret nanti, nah kita berbagi nih edukasi mengenai TB paru ke teman-teman atau tretan sehat kita nyebutnya. Nah, sebelum itu mungkin Bapak bisa menyapa tretan sehat dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tretan. Semoga informasi nantinya bisa berguna untuk semuanya ya. Amin ya Rob. Baik, begini Bapak, TB ini kan penyakit yang cukup terkenal ya. Mungkin banyak orang tahu tentang TB, tapi tidak tahu sebenarnya TB itu apa, definisinya apa gitu. Oke. TB ini tuberkulosis. Orang awam itu nyebutnya TBC. Oh, TBC paru gitu ya dulu ya. Iya. Jadi penyakit TBC ini diakibatkan oleh suatu kuman yang namanya tuberkulosis, di mana kuman ini nama lengkapnya adalah Mycobacterium tuberculosis, dan ini akan menyerang pertama di tubuh kita di paru-paru, dan lewat apa itu dengan lewat udara, batuk, bersin, begitu, dan akhirnya terhirup oleh orang-orang di sekitarnya. Akhirnya masuklah paru-paru. Seperti itu. Jadi memang TBC ini penyakit lama yang diakibatkan oleh Mycobacterium tuberculosis, dan ini menyebabkan Indonesia itu menjadi nomor 2 sedunia. Nomor 2, nomor 3. Yang pertama itu China, India, kita. Jadi apa ya, bisa naik turun kita itu. Nah, sekarang nomor 2 ini China, Indonesia, India. Berarti melihat kepadatan penduduknya ya Pak ya? Pastinya begitu. Kan gitu. Nanti prevalensinya kan dibagi dengan jumlah penduduk ya. Penduduk dunia yang paling banyak ya China. Habis itu India dan Indonesia. Seperti Amerika itu. Serikat? Oh, terpecah-pecah. Kan lebih sehat di sana. TBC jarang di sana itu. Iya. Mungkin ada hubungannya sama PHBS gitu, Bang, Pak. Iya, jadi TB ini kan karena tadi ditularkan lewat bercak dan segala macamnya, pasti kepadatan ini yang utama. Iya. Kepadatan. Jadi kita lihat bahwa kepadatan yang tinggi otomatis nanti penderitanya akan banyak. Tapi di Amerika atau di tempat yang lain yang lebih sehat lingkungannya, sehat itunya, itu akan sangat kecil penularannya, karena dia benar-benar bisa memanipulasi lingkungannya ini menjadi sehat. Nah, kalau kita kan masih PHBS-nya masih kurang, sehingga banyak daerah-daerah yang padat itu luar biasa penderitanya. Sama dengan di China maupun di India, seperti itu. Padatan ini sehingga bersin berdekatan ya sudah tertular akhirnya seperti itu. Yeah. Berarti ini agak mirip sama COVID ya Pak ya? Ya. Kalau kita bilang. Proses dalam penyebaran sama. Jadi lewat batuk, bersin gitu ya, dilewatkan udara dan terhirup oleh orang lain. Hampir sama seperti itu. Tapi untuk COVID sendiri itu kan kita misalkan terpapar gitu. Iya. Tidak lama kemudian itu gejalanya muncul. Untuk TB sendiri ini bagaimana Bapak? Iya. Jadi
Kalau beda dengan COVID itu namanya akut ya. Iya. Dalam hitungan hari sudah kelihatan itu gejalanya. Tetapi kalau TB ini sebetulnya penyakit kronis, dia butuh waktu untuk berkembang biak di tubuh kita, merusak tubuh kita itu butuh waktu panjang. Seperti itu. Sehingga gejalanya ya panjang nantinya, lama gejalanya itu. Dan ini tergantung lagi dengan kekebalan tubuh masing-masing orang. Gitu. Dan lamanya ini ya karena kronis itu dia nggak bisa langsung seperti virus langsung dalam hitungan sehari 2 hari langsung ada gejala, enggak. Ini akan lama. Iya. Seperti itu. Berarti untuk kalau TB berapa lama Pak? Paling cepat lah untuk ketahuan gitu. Jadi memang bervariasi ya, bervariasi antara bisa 2 minggu sampai bulanan, seperti tergantung dari kekebalan tubuh kita. Ya, ada namanya kalau misalnya terhirup kuman Mycobacterium TB ini, itu bisa dibagi, bisa sembuh, bisa ada gejala, bisa dorman itu mengendap dalam tubuh kita. Jadi bisa itu. Jadi kebanyakan karena tubuh kita itu kuat, dia kebanyakan tidak ada gejala. Gitu ya. Hilang. Tapi yang dorman atau yang mengendap di tubuh kita ini, sembunyi di tubuh kita ini nanti pada saat kekebalan tubuh kita turun dia muncul. Atau yang satunya sejak awal kekebalan tubuh kita kurang, dia akan menjadi gejala. Seperti itu. Oke. Berbicara soal kekebalan tubuh, berarti itu adalah salah satu faktor yang menentukan orang itu bisa kena TB atau enggak, atau faktor risiko lah kita bilangnya. Jadi gini, kita bisa bedakan faktor risiko ataupun faktor yang bisa memperbaiki gejala. Faktor risiko TB itu mulai pertama adalah adanya imunokompromis, kekebalan tubuh yang menurun. Yang kedua adalah dia perokok atau kena pajanan toksik lah, zat toksik yang beracun segala macam. Yang ketiga bisa saja karena di tempat-tempat yang mengandung banyak polutan-polutan, bekerjanya dia atau di kehidupannya dia, seperti itu. Nah ini yang menyebabkan faktor resikonya. Nah yang tadi yang disebut faktor supaya dia nggak sakit ya PABS, kondisi lifestyle yang baik, gitu ya, menjaga kesehatan segala macam, itu akan mendorong ataupun menjaga kesehatan itu supaya kuman TB itu bisa ada gejala nanti seperti itu. Nah, faktor-faktor yang tadi itu yang misalkan imunokompromis atau kekebalan tubuh yang menurun apa saja? Kita tahu di kita itu banyak kencing manis atau diabetes. Yang berikutnya HIV. Yang seperti itu. Jadi 2 penyakit ini yang sekarang ini oleh Kementerian Kesehatan ada nama kolaborasi mengobati dua-duanya. Jadi kalau ditemukan kencing manis juga dicari apakah dia sudah sakit, apakah dia juga ada sakit TBC. Atau sebaliknya, kalau ditemukan TBC-nya, apakah juga dia ada HIV, kencing manisnya. Berikutnya adalah kolaborasi antara TB dan HIV. Sama. Kalau ada pasien-pasien HIV, diperiksakanlah TBC-nya. Kalau ada TB, juga diperiksakanlah HIV-nya. Jadi ini karena sangat penting kedekatan atau tadi hubungan tadi yang faktor resiko yang begitu besar, itu makanya oleh pemerintah, oleh Kementerian Kesehatan harus diperiksakan semuanya. Gitu Mbak Erin. Ya. Oke, Pak. Kembali pada gejala tadi ya Pak. Tadi gejalanya apa saja Bapak kalau boleh tahu? Oke. Yang umum? Kalau umum itu gejala TB itu kan paling banyak ada di paru-paru. Iya, jadi gejala yang paling banyak ada paru-paru. Apa? Batuk yang lama lebih dari 2 minggu. Ada panas dinginnya. Sumber-sumber lah, kebanyakan itu malamnya sumbernya. Penurunan berat badan. Bisa timbul sesak. Bisa timbul nyeri dada. Jadi gejala-gejala itu merupakan suatu yang mungkin. Nah, ini kemungkinan dia ada curiga ke TB-nya. Nah, nanti perlu diperiksa fisik. Ada apakah diperiksa fisik itu? Gitu ya. Oh ya, gejala yang lain mungkin ada batuk darah juga. Kemungkinan, tapi tidak semuanya, gitu ya. Nah, setelah di pemeriksaan fisik digabungkan dengan tadi pertanyaan-pertanyaan anamnesa namanya itu. Iya. Kalau misalkan ini masih kurang, perlu pemeriksaan tambahan. Apa?
kalau dulu memakai sputum BTA. Mikrobakterium TB ini merupakan bakteri atau baksil yang tahan asam, kuat sekali, gitu ya. Nah, itu diperiksa, ada nggak itu, ada namanya pewarnaan, gitu ya. Nah, setelah itu ternyata kok banyak kurang akuratnya. Nah, lebih akurat adalah sekarang ada pemeriksaan namanya TCM, gitu ya, TCM. Nah, ini biomolekuler inilah yang akan diperiksakan. Nah, sekarang gitu. Jadi setelah itu kita yakin, oh benar-benar TBC apa tidak. Itu pun masih tetap ada biasnya. Apa yang harus dilakukan? Ya kembali lagi kepada seorang ekspertis atau yang dokter spesialisnya. Biarpun negatif-negatif tapi gambarnya positif atau gejala positif, ya mana yang didulukan. Itu namanya apa? Itu adalah decision atau keputusan, oh ini TBC positif, kita obati. Dan gejala yang ada biarpun hasilnya tambahan dari TCM yang negatif, tapi ternyata kok ada gejalanya, kita obati. Seperti itu, Mbak Erin. Kalau di Sampang sendiri TCM-nya di mana saja ya Pak? Oke. Laboratorium ini kita bikin satelit-satelit ya, supaya untuk bisa memberikan tidak jauh daripada puskesmas yang lain. Di sini ada di Banyuanyar, Cerenge, Bengkone, Kedundung, dan juga di rumah sakit. Ya, jadi kita mendekatkan pelayanan. Dan kita sekarang guideline-nya adalah memakai TCM bukan BTA. BTA itu kita gunakan untuk monitoring saja. Oh, untuk monitoring. Tapi awal kita gunakan TCM ini, hasil TCM ini. Nah, seperti itu Mbak Arin. Oke, jadi masyarakat nggak usah takut atau terlalu jauh memeriksakan TB-nya ini. Tinggal datang ke puskesmas, nanti puskesmas akan memberikan pemeriksaan yang lainnya. Dahak dan segala macam itu akan diambil di puskesmas terdekat dan dikirim ke satelitnya, seperti itu. Gitu Mbak Ini. Batuknya itu selalu berdahak ya Pak ya? Jadi batuk berdahak berdahak tidak itu tergantung. Itu bukan mutlak, berdahak TB enggak. Nah, jadi itu bisa saja batuk kering ataupun batuk yang berdahak. Enggak mesti Mbak. Seperti itu. Kalau batuk kering itu diperiksakan TCM apakah mungkin bisa terdeteksi? Jadi begini. Itu kan dari dahak. Nah sekarang kalau misalnya nggak ada gimana caranya kan gitu ya. Nah ini memang ini adalah tingkat kesulitan kita. Dari gambaran gejala awal, ini kelihatan TBC. Di foto, ada gambaran TBC juga. Tetapi disuruh meriksa, nggak bisa dia. Nah ini yang harus kita komunikasikan dengan pasien supaya tetap, karena ini suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam pemeriksaan ya harus dahak nantinya. Nah, caranya gimana? Dikasihlah obat pengencer darah dan sebagainya untuk memberikan kemudahan pasien ini untuk bisa berdahak. Gitu Mbak Eni. Iya, Bapak. Begini. Ini kan TB itu kan ada berbagai klasifikasi, berbagai klasifikasi. Dan klasifikasinya mungkin apa saja, Bapak? Kalau klasifikasi TB itu macam-macam ya. Kalau letaknya di mana atau predileksinya, TB itu dibagi TB paru dan ekstra paru. TB paru itu ya di paru, gitu ya, karena terbanyak di situ memang TB, gitu ya. Berikutnya ekstra paru apa saja, macam-macam. Seperti apa? TB otak, TB kelenjar, bisa TB payudara, bisa TB usus, TB tulang, mata, macam-macam semuanya. Itu ekstra paru, di luar paru semuanya numpuk di sana. Itu dari segi letak predileksinya. Yang berikutnya ada dari jenis obat yang diberikan. Ini resisten obat apakah sensitif obat? Ada SO sama RO. Nah, maksudnya apa? Kalau yang sensitif obat itu obat biasa yang kita berikan dengan 4 regimen, rifampicin, ethambutol, dan tirazinamid itu bisa dipakai dan sensitif, namanya sensitif obat. TB sensitif obat. Tetapi pada saat ternyata ada sesuatu, pada saat TCM itu sudah menunjukkan resisten apa tidak dalam salah satu penyakit ya. Ternyata, ini kok ada yang resisten. Nah, ini namanya TB resisten obat. Dicari nantinya. Ini resisten dari 4 macam obat itu apa saja? Apakah keseluruhannya, apa satu atau apa? Ada namanya TB MDR, multi drug resisten. Ada yang XDR, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang nanti pembagiannya tentang TB dan pengobatan obatnya. Berikutnya adalah keparahannya. Ada yang ringan, sedang, berat.
Itu nanti dokter paru nanti yang bisa menerangkan itu dari luasnya dan sebagainya dari paru-paru yang terkena. Mungkin seperti itu, Mbak Erin. Iya. Untuk yang resisten obat itu, maaf, ini kan kita ngomongin soal obat ya Pak. Ya. Nah, kenapa kok TB itu harus lama pengobatannya? Mungkin orang tuh bosan. Ya? Akhirnya banyak yang merotol gitu setahu saya. Iya. Jadi gini, kuncinya itu adalah memang kuman Mycobacterium TB ini sangat kuat. Itu ditandai dengan termasuk dia bagian dari kuman yang baksil tahan asam. Artinya dikasih asam pun dia nggak mati, nggak pecah, misalkan begitu ya. Bahan tahan asam. Jadi akhirnya itu jadi kuat sekali. Obat-obat akhirnya susah untuk nembus segala macamnya, sehingga butuh waktu. Dan dari penelitian 6 bulan itu waktu yang paling bagus. Gitu ya. Berbeda dengan yang lainnya, misalkan pneumonia paling seminggu 2 minggu selesai. Gitu ya, karena dia kumannya ini bukan kuman yang tahan asam. Jadi pasien kuman-kuman yang tahan asam itu pasti akan lama. Karena sistem pengobatannya juga akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa masuk ke dalam kuman ini, karena dia ada lapisan tahan asam tadi itu. Jadi dia butuh waktu lama untuk bisa masuk dan bisa membunuh kuman tersebut. Begitu Mbak Erin. Itu selama 6 bulan harus teratur ya Pak ya? Iya. Kalau ada jadi gini, agak apa ya, gangguan-gangguan di tengah-tengah. Iya, gitu, jadi memang teratur sesuai aturan ya. Iya. Jadi kenapa sih kita TB ini harus teratur minum obatnya sesuai aturan gitu ya. Jangan sampai nanti putus tengah jalan gitu ya. Satu pertimbangannya tadi itu, kumannya sangat kuat. Iya. Tidak bisa diobati cuma 2 minggu atau 1 bulan. 1 bulan kebanyakan gejala sudah enak. Iya. Gejala sudah menurun gitu ya. Enak, badannya tambah gemuk, makannya enak, batuknya berkurang dan sebagainya gitu ya. Setelah itu lupa. Nah, kumannya ini masih kelenger-kelenger gitu ya. Iya. Lah, kalau dikasih obat lagi, ya naik lagi nanti. Kumannya itu bisa teraktivasi lagi sehingga menyebabkan sakit lagi seperti itu. Jadi makanya kenapa harus sesuai aturan, Mbak Erin ya. Ketika itu ada tadi ya sudah lengah di tengah jalan, tidak minum obat, kemudian bakterinya teraktivasi lagi, timbul gejala lagi, apakah itu lebih kuat daripada yang sebelumnya Pak? Iya, karena makhluk hidup itu diberi Allah kepintaran untuk bertahan hidup. Tidak manusia saja, pokoknya makhluk hidup baik virus, kuman itu dia punya untuk adaptasi dan menghilangkan ancaman buat dirinya. Iya. Akhirnya apa? Dia sudah kelenger, gitu ya, tapi baru mati dengan yang tadi itu cuma sebulan, 2 bulan, gitu ya. Akhirnya dia tumbuh lagi dia rapat lagi nih. Wah, aku pernah ditembak pakai itu, misalkan begitu. Wah, aku harus bikin nameng seperti ini. Dan itu mereka juga begitu. Nah, kalau mereka sudah tidak mau menerima lagi obat itu, kebal, nah disebut adalah resisten obat. Otomatis apa yang terjadi? Gejalanya juga akan berat tambahan. Soalnya apa? Dia nggak jadi mati, tambah gerogoti yang lainnya, merusak lagi yang lainnya. Penyakit itu di paru-paru. Mungkin gitu, Dokter Mbak Erin ya. Jadi memang semakin berat pengobatannya, kenapa? Dia juga semakin rapat, semakin pinter, gitu ya. Jadi kita juga rapat gimana caranya bikin obat supaya pinter juga bisa membunuh kuman itu. Jadi bolak-balik itu nantinya. Nah kalau kita terlambat, ya kita akan yang akhirnya meninggal itu. Ya karena obatnya nggak ada yang bagus istilahnya gitu atau resisten ternyata sehingga nggak ada gunanya kasih obat ya tinggal nunggu aja keparahannya seperti itu Mbak. Gitu ya, tunggu waktu. Setelah 6 bulan selesai pengobatan Pak, sudah sembuh orang itu, sudah dinyatakan sembuh, sudah bebas TB, apakah masih ada chance atau kesempatan untuk bisa tertular lagi gitu? Oke. Jadi masih ada kemungkinan dia akan tertular lagi. Karena ada beberapa hal. Pertama adalah kekebalan tubuh. Ada kekebalan tubuh itu memorinya dia ada enggak Masian untuk melawan kuman TBC-nya yang kemarin datang itu. Yang kedua adalah kekebalan tubuh ini tambah lemah apa enggak dengan bertambahnya umur. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang itu. Jadi disimpulkan bahwa memang bisa saja terjadi tertular lagi nantinya. Ya, jadi ya supaya nggak tertular apa yang dilakukan? Ya menghindari resiko. Yang kedua PHBS.
Ya, jadi resiko apa ya, jangan sampai kencing manis atau kencing bati gitu ya. Jangan merokok, istirahat yang cukup, lifestyle-nya harus bagus segala macam. Itu Dr. Erin. Dan PHBS ini kunci sebenarnya, ya, perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah kunci dari segala macam penyakit yang ada pada kita. Kalau kita laksanakan dengan baik, insya Allah bisa bagus nantinya hidup kita. Ya, pencegahan untuk semua penyakit. Iya, betul. Iya. Melihat pada kasus yang akhir-akhir ini cukup tren pasca COVID ya Bapak, ternyata TB ini banyak menyerang anak-anak. Nah, kira-kira kenapa Bapak? Iya. Oke, jadi sebenarnya nggak menyerang anak-anak saja semuanya ya. Pada saat COVID ini kan ada namanya lockdown ya. Jadi pekerjaannya itu dibawa ke rumah semuanya, tidak ada mainan segala macam, di rumah aja, bulat di rumah gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ini penyakit ini adalah dari udara. Pada saat ada yang sakit, batuk, akhirnya nyebar ke ruangan itu dan akhirnya terhirup semuanya oleh anggota keluarga. Lah, anak-anak kenapa yang paling banyak anak-anak? Karena memang imunnya belum sekuat orang dewasa, pengalamannya belum banyak gitu ya. Nah, itu akhirnya anak-anak kan gampang terserang oleh TB ini. Satu, kedekatannya ruangan itu enggak ruang terbuka, karena terbuka jam nggak berani keluar rumah gitu ya. Jadi di dalam kamar, dalam ruangan aja, sehingga kalau ada batuk ya nyebar di situ gitu. Mbak Erin ya. Jadi untuk anggota keluarga ini gimana Pak untuk menyikapi biar misalkan ya ada salah satu penderita TB di rumah itu. Nah, bagaimana pencegahannya agar anggota keluarga ini tidak tertular? Ya, PHBS salah satunya adalah memakai masker, cuci tangan dan sebagainya itu. Ya, terus juga sinar matahari yang masuk juga harus banyak. Itu salah satu masuk ya, karena sinar matahari itu bisa membunuh kuman TBC ini, gitu ya. Tidak boleh tertutup udaranya supaya apa? Pada saat batuk bisa sebagian dikeluarkan oleh udara itu keluar, sehingga enggak banyak di ruangan itu, gitu ya. Dan kembali bahwa ya PHBS dan olahraga itu menjadi tulang punggung kesehatan kita sebenarnya. Jadi supaya kita sehat ya kita harus hidup sehat, berperilaku sehat, gitu ya, dan juga melakukan olahraga, lifestyle yang bagus. Oke, berarti yang pakai masker tadi tidak hanya yang TB saja, tapi yang sehat juga pakai ya Pak ya? Iya, jadi memang kalau disebut apakah cuma saya tok yang sakit yang pakai masker, ya dua-duanya lah. Iya, kenapa? Untuk menjaga, namanya menjaga kan begitu. Tapi kalau hitungan-hitungan misalkan aku nggak sakit Pak, kenapa nggak itu? Ya, pada saat Anda kan kita nggak tahu siapa yang sakit TB. Tahu-tahu sebelah kita batuk, kita nggak pakai masker, enak dihisap, wah masuk, sakit akhirnya kan gitu. Ya, tapi kalau ada kita pakai masker untuk menjaga kesehatan, it's okay. Kalau misalkan di ruang-ruang publik ya, di kereta, di pasar, segala macam yang bener-bener rapat-rapat itu lah, pakailah masker. Kalau di longgar-longgar gini yang sehat ya tidak perlu, gitu ya. Jadi tergantung kondisinya. Tapi lebih baik pakai masker dengan catatan tadi itu, ya. Oke, Bapak. Ini ada hubungannya sama ibu hamil nih. Misal ada ibu hamil, nah itu terpapar TB, kemudian dia positif TB, gitu. Bagaimana? Apakah ada efek ke janinnya, gitu Pak? Jadi suatu penyakit pada saat orang hamil, gitu ya, secara tidak langsung, secara langsung tidak aman, karena ada bariernya, ada di dalam plasenta itu ada seperti filternya begitu ya. Tetapi adalah bahwa pada saat sakit ini di ibunya ini berpengaruh, tambah sesek segala macam, akhirnya secara langsung janin itu akan juga bermasalah. Oksigennya sih kurang dan sebagainya, gitu ya. Jadi tidak langsung. Lah, obat-obat untuk TB sama TB untuk yang ibu yang hamil itu nggak ada masalah. Jadi sesuai aturan, sesuai aturan aja. Ya, sesuai aturan, secepatnya diobati. Dan saya beberapa kali itu mendapatkan ya gitu. Pada saat perawan sakit TB, nggak sakit TB, nggak kelihatan, tapi orang tuanya TB. Pada saat yang cewek ini menikah dan mengandung, kumat dia. Bukan kumat ya, timbul gejala. Nah, ibunya sembuh, anaknya sakit. Kenapa? Pada saat ibunya ini sakit, mungkin sudah kehirup oleh anaknya yang perempuan ini,
tapi dia tidak langsung gejala, tetapi namanya dorman bersembunyi dulu, ya. Pada saat dia kelemah karena ngandung, dia muncul TBC-nya itu. Seperti itu. Gak ada masalah, kita obati, gitu ya. Dan obat-obat tidak mempengaruhi janinnya kok, gitu ya. Nah, gitu. Aman semuanya, ya cuma tadi itu secara tidak langsung saja kalau misalkan ibunya paru-parunya begitu jeleknya, akhirnya apa? Menimbulkan kekurangan oksigen, ya itu baru ke anaknya. Seperti itu. Jadi kalau bisa disimpulkan begini ya Pak, TB tadi adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis, yang mana itu bisa menyerang paru dan di luar paru, begitu. Dan untuk yang di luar paru macam-macam, bisa ada di TB otak, TB tulang, TB payudara, di usus dan lain sebagainya. Ya. Kemudian untuk yang di TB paru sendiri itu dibagi lagi sesuai dengan tingkat resistensi terhadap obat itu tadi, resisten obat atau sensitif obat. Lalu untuk yang pembagiannya juga sesuai dengan tingkat keparahan. Keparahan dan letak. Iya, keparahan dan letak di paru itu ya Pak. Lalu gejala-gejalanya bisa batuk, kemudian mungkin ada berdarahnya juga, panas dingin, meriang, berat badan turun. Betul. Lalu apa tadi Pak? Mungkin bisa ditambahkan. Iya, jadi ada batuk darah, berat badan turun. Terus habis itu meriang, batuk yang lama lebih dari 2 minggu. Batuk yang lama lebih dari 2 minggu gitu. Dan karena virus ini melalui udara, saat berbicara, saat batuk penularannya, jadi pencegahan kita adalah dengan pola hidup bersih dan sehat, menjaga imunitas tubuh ya Pak ya. Betul. Memakai masker, terutama ketika kita berada di ruang publik seperti di kereta, di bus, di pasar, di mana kepadatannya itu cukup tinggi begitu, sehingga wajib untuk kita menjaga diri kita agar tidak tertular dari penyakit termasuk dari TB ini. Mungkin begitu Tretan Sehat pesan yang bisa disampaikan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dan untuk semua penderita TB semoga segera sembuh. Baik, mungkin sebelum kita akhiri kita jargon dulu Bapak. Oke. Ya, Beres. Berbagi edukasi sehat. Salam sehat Tretan ya. Terima kasih Bapak atas sama-sama Pak Erin. Amin. Dan untuk penderita TB semangat, jangan putus obatnya, semoga segera sembuh, amin ya rabbal alamin. Satu lagi mungkin. Oh iya? Iya, saya pesan apabila ada gejala itu secepatnya datangilah pelayanan kesehatan kami, baik di Polindes, Pustu, rumah sakit, puskesmas gitu ya, dan klinik-klinik yang lain, supaya cepat diobati dan pasti sembuh nanti. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk pesannya. Ini dari Kadinkes, jadi terjamin karena sudah ada di program ya Pak ya. Iya. Dan gratis. Oke. Ya. Jadi tidak dibungut biaya sepeser pun selama 6 bulan. Yang penting pengobatan teratur. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.